Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4361-4363. Apa identitas orang ini? Biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi bisa menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi daripada tingkat pertama alam Mahayana. Di usia muda, dia masih seorang ahli formasi, bahkan ahli formasi senior. Bahkan putra penguasa aliansi penyegelan iblis berani dia bunuh. Valet benar-benar tidak tahu apa identitas dan latar belakang Dev yang membuatnya begitu luar biasa. Setelah Dev mengabdikan dirinya untuk menggambarkan formasi, penghalang perlahan muncul di sekitar mereka dalam sekejap. Setelah penghalang dinaikkan, Valet tiba-tiba merasakan perubahan di sekitarnya, dan seluruh area memiliki rasa nyaman. Kita berada di dasar laut, apalagi yang kamu lakukan dengan formasi? Valet bertanya tanpa bisa dijelaskan. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa mereka berada di dasar laut mati, dan tidak semua orang bisa masuk ke dasar laut. Formasi ini untuk melindungi pohon suci ini. Ada sisa jiwa di pohon suci, jadi pohon suci ini memancarkan energi peri dan memiliki kesadaran ilahi. Dev mengikuti Valet tentang Zier secara umum, dan Valet diam. Dia selalu berpikir bahwa pohon suci ini memiliki energi peri sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu terdapat sisa jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Dev mengikuti Valet dan duduk tercengang di dasar laut, tidak ada yang berbicara lagi. Selama kultivator iblis itu tidak dapat menemukan siapapun, mereka akan pergi. Ketika kultivator iblis pergi, mereka bergegas keluar dari dasar laut dan kembali ke daratan. Sama seperti Dev dan Valet sedang menunggu, di atas kepala mereka, lebih dari selusin sosok muncul dengan cepat. Zeke lah yang datang dengan beberapa kultivator iblis, dan kemudian berhenti di atas Dev dan yang lainnya. Tuan Ning, apakah ini arah yang benar? Tidak bisakah kamu melihat sosok di sekitar sini? Biksu berbaju hijau bertanya. Zeke memegang kompas, sedikit mengerutkan kening, dan terus-menerus mengutak-atiknya. Akhirnya, tatapan Zeke jatuh ke laut mati di bawah kakinya. Mereka berdua kemungkinan besar berada di laut mati ini. Zeke berkata dengan dingin. Di laut mati ini, biksu berbaju hijau tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, Tuan Ning, kamu belum tahu laut mati ini. Tidak ada makhluk hidup di laut mati ini. Jika seseorang memasuki laut mati, mereka akan langsung menjadi tulang belulang. Bagaimana mereka berdua bisa masuk ke laut mati, kecuali mereka ingin mati? Di laut mati, biksu biasa mungkin tidak berani masuk, tapi Dev berani, dia pasti membawa Valet ke laut mati, dan lokasi yang saya cari pasti tidak mungkin salah. Karena tidak ada orang di sekitar, dia pasti berada di dasar laut. Zeke berkata dengan sangat pasti. Tuan Ning, saya tidak ingin menyangkal dugaan Anda, tetapi Anda benar-benar tidak memahami kekuatan laut mati. Kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat seorang biksu yang bisa mencapai dasar laut mati. Apalagi masuk ke dasar laut, meski terkontaminasi air iblis, itu tidak mungkin, dan kulitnya akan langsung bernanah. Ayo pergi dan jangan mencarinya. Kita hanya buang-buang waktu di sini. Saya khawatir Dev sudah melarikan diri, dan tidak akan ada cara untuk memberikan penjelasan kepada pemimpin saat itu. Biksu berbaju hijau membujuk Zeke untuk membiarkan Zeke mencari di tempat lain. Zeke melirik biksu berbaju hijau dengan dingin dan berkata, jangan gunakan pemimpinmu untuk menekanku. Dia adalah pemimpin Anda, bukan pemimpin saya. Jangan lupa bahwa kita hanyalah hubungan kerja sama. Karena kamu mengatakan bahwa tidak ada biksu yang bisa memasuki laut mati, maka aku akan memberitahumu bagaimana aku masuk. Setelah Zeke selesai berbicara, api mulai membumbung di tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju laut mati. Tubuh Zeke terjun langsung ke laut mati, dan tidak ada jejak dalam sekejap. Banyak kultivator iblis melihatnya dengan kaget, ingin melihat apa hasilnya. Tapi setelah menunggu lama, dia tidak menemukan Zeke muncul, dia juga tidak melihat Zeke melayang menjadi tulang belulang. Setelah 1/4 jam lagi, sosok Zeke muncul dari laut. Tuan Ning, ini. Biksu berbaju hijau memandang Zeke dengan tak percaya. Laut mati ini hanya karena api di pusat bumi, menyebabkan suhu menjadi terlalu tinggi. Selama terkontaminasi air laut ini, maka akan langsung berubah menjadi tulang belulang. Namun, orang yang memiliki asal-usul sistem api atau telah mempraktekkan sistem api tidak akan takut dengan suhu laut mati.
Jangan lupa, saya sekarang menjadi anggota klan Iblis Api, dan yang terbaik bagi saya adalah Api Pamungkas. Zeke mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan sangat bangga. Banyak kultivator iblis menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan mereka dapat dianggap telah melihat keterampilan sejati Zeke. Orang-orang ini hanya bisa dianggap sebagai antek aliansi penyegelan iblis, tapi Zeke berbeda. Zeke mewakili klan Iblis Api dan bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Itu sebabnya Zeke sangat kuat, dan para kultivator iblis ini akan menghormati Zeke. Rusak. Kultivator iblis ini telah menemukan kita. Dev melihat ke atas, dan melalui lapisan kabut laut, dia bisa merasakan aura Zeke. Meskipun Dev menggunakan metode formasi untuk menyembunyikan auranya, dan jika Zeke dan yang lainnya ingin menemukannya, itu sangat sulit, tetapi dia tahu bahwa pihak lain dapat menemukannya di sini, itu pasti bukan kebetulan. Apalagi baru saja Zeke juga memasuki Laut Mati, yang membuktikan bahwa Laut Mati tidak memiliki penghalang bagi Zeke. Para kultivator iblis ini seharusnya tidak dapat menemukan kita, kan? Bagaimanapun, kita berada di dasar laut, dan tidak ada dari mereka yang akan memikirkannya. Ketika Valet mendengar bahwa para kultivator iblis itu datang, dia berbisik. Siapapun bisa mengira bahwa kita harus pergi sekarang. Dev tahu bahwa Zeke, pria itu, pasti mengira dia akan bersembunyi di dasar laut. Jika tidak, Zeke tidak akan pergi jauh ke Laut Mati, tetapi dengan cara ini, Dev akan mengerti bahwa Zeke juga memiliki api pamungkas ras iblis apu, jadi dia tidak akan takut pada Laut Mati. Kultivator iblis itu masih ada, bagaimana kita bisa pergi? Selama kamu bergerak sedikit, aura di tubuhmu mungkin akan terekspos. Valet berkata. Meskipun Laut Mati dapat mengisolasi orang-orang ini sehingga mereka tidak berani pergi ke laut, mereka tidak dapat mengisolasi aura. Jika mereka bergerak, aura ini pasti akan diperhatikan oleh pihak lain. Pada saat itu, mereka akan dikunci oleh kesadaran lawan, dan mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa tinggal di dasar laut selama sisa hidup mereka, kan? Tidak masalah, demi eksposur, selama Zeke memasuki Laut Mati, kita punya kesempatan untuk bergegas keluar. Dev ingin mengelabui Zeke ke Laut Mati, dan kemudian dia bisa mengeluarkan Valet dari Laut Mati dan melarikan diri. Kultivator iblis yang tersisa tidak dapat menghentikan Dev. Hanya pria itu, Zeke, yang sangat sulit dihadapi, dan mereka terlalu akrab satu sama lain. Saat Dev mengeluarkan Valet dari formasi dan berenang ke depan di dasar laut, Zeke dan kultivator iblis lainnya langsung bisa mendeteksi. Di laut, mereka benar-benar ada di dalam laut, saya bisa merasakan auranya. Setelah biksu berbaju hijau memperhatikan aura Dev dan Valet, dia tiba-tiba berteriak dengan bersemangat. Zeke juga mengunci Dev dan yang lainnya untuk pertama kalinya, lalu terjun ke Laut Mati. Kultivator iblis yang tersisa tersebar, menjaga permukaan laut ratusan kilometer dari Laut Mati. Dev sudah lama menatap Zeke. Saat Zeke memasuki air, Dev menarik Valet dan dengan cepat berenang menuju permukaan laut. Saat Dev bergegas keluar dari laut bersama Valet, dia segera ditemukan oleh seorang pembudidaya iblis. Kamu masih ingin lari? Kultivator iblis itu berteriak dan langsung mendatangi Dev dan yang lainnya. Tapi Dev mengabaikannya, dan membawa Valet melarikan diri secepat mungkin. Saat melarikan diri, Dev membuat cahaya keemasan dengan tangannya, dan asal-usul sistem emas membungkus tubuhnya dan Valet. Pada saat yang sama, Dev mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia berniat untuk menahan serangan lawan tanpa melawan. Dev tahu bahwa begitu dia mulai terjerat, kultivator iblis yang tersisa akan segera datang. Ditemani oleh bayang-bayang tinju yang menghantam tubuh Dev, Dev tidak berhenti sama sekali. Kamu tidak bisa lari. Kultivator iblis lainnya menghalangi Dev dan yang lainnya untuk pergi. Dev tidak berbicara omong kosong, dia langsung mengorbankan pedang pembunuh naga dan memanfaatkan situasinya. Langit yang penuh dengan pedang langsung menebas kultivator iblis, dan bahkan jiwa pun tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia meninggal, mata biksu iblis itu melebar, wajahnya luar biasa, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dibunuh oleh seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi hanya dalam hitungan detik. Jika itu adalah biksu berbaju hijau dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan menghadapi Dev dengan cara ini. Bagaimanapun, mereka telah bertarung melawan Dev dan mengetahui kekuatan sejati Dev. Tak satu pun dari kultivator iblis yang dibawa oleh Zeke pernah melihat kekuatan sejati Dev, jadi dia ceroboh dan dibunuh oleh Dev dengan satu pedang.
Tapi pedang ini juga melemahkan kecepatan Dev pada saat bersamaan. Untuk sementara, lebih dari selusin kultivator iblis dari semua sisi mengepung mereka. Zeke juga terbang ke langit dari laut dan langsung datang ke sini. Dev mengerutkan kening, mengetahui bahwa sulit untuk melarikan diri, jadi dia membawa Valet kembali ke laut mati lagi. Dengan cara ini, tidak ada cara bagi para kultivator iblis ini untuk mengejar mereka. Tuan Ning, Dev ini bergegas keluar dari laut, memenggal salah satu dari kami, dan berlari kembali ke laut lagi. Kami tidak bisa mengejarnya. Biksu berbaju hijau berkata setelah melihat Zeke. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lolos. Zeke menatap laut dengan tatapan tajam di matanya. Saya melihat telapak tangannya perlahan terangkat, langit dan bumi langsung berubah warna, awan kabut hitam dari jauh dan dekat, dan akhirnya menutupi laut sejauh 100 mil. Bergemuruh. Begitu Dev dan Valet mencapai dasar laut, mereka merasakan seluruh laut bergetar. Laut yang tenang mulai membumbung tinggi, dan seluruh wilayah laut menjadi kacau balau. Aliran udara hitam mengalir ke laut, membuat sekelilingnya langsung menjadi gelap seperti tinta. Raungan memekakkan telinga menembus dunia. Wajah Valet sangat ketakutan, dan dia tanpa sadar meraih lengan Dev, tubuhnya sedikit gemetar. Udara hitam di sekitarnya perlahan terkondensasi menjadi silinder tebal, dan kemudian langsung dimasukkan ke dasar laut. Kolom dimasukkan ke dasar laut, seperti sangkar, dan kemudian garis-garis terus menyala di kolom hitam. Auranya meresap, garis-garisnya berkedip-kedip, dan kabut hitam terjerat di sekitar silinder-silinder ini, membentuk jaring besar. Pada saat ini, Dev dan Valet langsung dikepung di tengah, seolah-olah mereka berada di penjara. Ini, benda apa ini, sangat menakutkan. Valet mengerutkan kening dan berkata dengan gemetar. Zeke ini sepertinya telah belajar banyak, tapi dia sedikit lebih lembut jika dia ingin bermain denganku. Jika Anda membantu saya melindungi hukum, saya juga akan menggambarkan kembali formasi tersebut. Saya ingin melihat siapa yang memiliki formasi bagus. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai menggambarkan formasi di dasar laut, tapi kali ini formasinya agak istimewa, dan bentuknya sangat rumit. Tak perlu dikatakan, setiap formasi memancarkan cahaya keemasan. Jika Valet tahu metode formasi, dia pasti bisa melihat bahwa Dev tidak hanya menggambarkan pola formasi, ini adalah pola formasi ilahi. Ini dipelajari dari leluhur formasi ilahi. Valet melihat sekeliling dengan gugup, dia ingin melindungi Dev dan membiarkan Dev membuat formasi. Tapi dia tidak memiliki pedang, dan dengan tangan kosong, Valet sama sekali tidak percaya diri. Dia melihat suara aneh air di sekelilingnya semakin keras dan mendekat. Ini seperti ada banyak sosok yang berenang di laut. Jika sebelumnya, Valet tidak akan takut, karena dia tidak percaya ada orang yang bisa memasuki laut mati. Tapi sekarang, dia harus takut, karena beberapa biksu sama sekali tidak peduli dengan suhu di laut mati. Bersambung.